dan saat ini kami akan melakukan quality time bersama. Perkenalkan, nama saya Michael Ruli Hartanto dengan NRP 170121007. Saya lahir di Denpasar tanggal 16 September 2003 dan saya berasal dari SMA Kasimwi 1 Surabaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yonis Tangga Priyoko, biasa dipanggil Litang, dengan nomor NRP 170121019. Saya dari sekolah SMA Sindui 1 Surabaya, sama seperti Michael. Saya lahir di Yogyakarta 10 Oktober 2002, dan hobi saya adalah berolahraga, baik itu di bidang basket, futsal, dan lain sebagainya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Shane Stefani Limawan dengan NRP 170221006. Saya lahir di Surabaya dan sampai saat ini berdomisili di kota Surabaya. Asal SMA saya dari Santo Hendrikus, Surabaya. Hobi saya adalah membaca buku, mendengarkan musik, dan juga menonton film. Halo teman-teman, nama saya Gabriela Jessica Kristanti dengan NRP 170221007. Biasa dipanggil Jessica atau JK, senyamannya kalian aja. Aku lahir tanggal 7 Juli 2003 di Surabaya. Sampai sekarang juga masih di Surabaya. Asal SMA dari SMA Santo Hendrikus seperti Shannon. Dan hobiku bermain bulu tangkis, mendengarkan musik, dan membaca buku. Halo semua, aku Filan, Rafida Priyanti, kalian bisa panggil aku Vila. Aku lahir di Surabaya tanggal 2 April 2002. Aku sampai sekarang masih tinggal di Surabaya. Asal SMA aku dari SMAN 22 Surabaya. Hobiku yaitu mendengarkan musik. Salam kenal semuanya. Halo. Halo Vila. Nah, pertama-tama kita nih mau membahas terlebih dahulu. Kita kan sekarang ini kan sedang melaksanakan MOB. Nah, bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti MOB Universitas Ubaya? Surabaya. Dari aku ini. Ya, kalau pengalaman di Univku, karena kebetulan kakak mappingnya itu juga alumni dari sama sekolah dengan aku. Jadi pembawaan atau yang disampaikan oleh kakak mapping itu juga have fun atau bisa diterima dengan baik lah ibaratnya. Terus teman-teman juga dari satu kelompok juga saling mendukung, solid juga. Waktu rally games kita juga menang pada satu atau dua perlombaan lah ibaratnya. Terus kalau dari sesi-sesi yang saya alami atau saya ikuti pada MOB Universitas itu bisa dibilang ya bisa menambah pengalaman, bisa menambah edukasi tentang lebih jauh tentang Ubaya itu seperti apa, dosen-dosennya dan lain sebagainya. Kalau yang lain gimana? Mungkin dari Vila dulu gimana? Ya, dari aku sendiri ya. Pengalaman aku ikut MOB Universitas Surabaya itu seru banget karena mappingnya juga ramah gitu kan. Mappingnya itu KU Diva itu dari bisnis. Terus teman-temannya juga asik, semuanya diajak diskusi juga enak. Terus nih pengalaman yang membuat aku motivasi lebih semangat lagi nih di MOB Surabaya. Aku ketemu sama cowok ganteng. Ya, cowok ini tuh anak. Waduh, siapa itu? Waduh. Iya, bener. Masuk. Nah, ini. Iya, jadi gimana? Lanjutin. dia itu memotivasi aku buat semangat Univ ya, MOB Univ Surabaya. Ya oke, udah itu aja sih dari aku. Mungkin yang lain? Yang lain, Shannon atau Jessica? Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya selama mengikuti MOB Universitas itu sangat menambah wawasan karena kakak mapping saya sendiri itu 3 bulan terakhir ini bakal melakukan sidang akhir untuk skripsi. Jadi banyak sharing-sharing tentang bagaimana cara kakak mapping saya untuk bisa survive di kuliah, kemudian bagaimana cara mengendalikan rasa pesimis di kuliah. Untuk anak-anaknya sendiri, jujur saja dari awal saya kenal mereka, saya belum kenal sama sekali dengan mereka karena benar-benar dari orang yang berbeda-beda, dari sekolah yang berbeda-beda. Itu saya bisa belajar untuk bisa berelasi dengan mereka
Lalu akhirnya sampai pada akhir MOB universitas itu adalah hal yang sangat menyedihkan ya bagi saya karena anak-anaknya sangat seru-seru dan juga saya sendiri merasa klop dengan mereka. Gitu. Jadi sudah Iya, punya cuma circle sendiri. beberapa hari udah bikin kangen ya. Oke. Iya, cuma 3 hari. Menarik. Cuma 3 hari. Iya, soalnya kan Kalau Jessica gimana? Kalau aku sih awal masuk ikut MOB Univ tuh takut kan soalnya dari anggota kelompok aku tuh sama sekali nggak ada yang FTB, nggak ada yang aku kenal, jadi bener-bener baru dan rasanya kayak gugup gitu lah. Tapi lama-lama kenal mereka tuh ya seru, mereka tuh baik-baik, anaknya friendly, terus seneng gitu bisa klop sama mereka. Tapi pas selesai MOB Univ malah sedih soalnya harus berpisah kan beda fakultas gitu. Kalau dari kalian sendiri kan sudah lewat nih MOB fakultas atau universitas maksud saya. Kalau pendapat kalian mengenai MOB Fakultas Teknologi yang kita sedang jalani sekarang, yang pada hari ini udah hari yang kedua, gimana? Pendapat kalian gimana? Nah, ya kalau menurut saya sih sebenarnya kerasa lebih keras ya, lebih tegas dibandingkan dengan MOB universitas. Kalau di MOB universitas sendiri kan lebih santai gitu ya kan, lebih jarang Zoom, terus lebih banyak bercandanya lah, sama diselingi dengan materi-materi yang kayak tadi Lintang ngomong gitu. Cuman kalau di MOB fakultas nih kita benar-benar kayak disiapkan untuk menghadapi perkuliahan yang sebenarnya. Jadi kita tuh harus benar-benar disiplin, harus benar-benar bisa jaga waktu, harus dapat mendengarkan segala informasi dengan baik gitu. Jadi kerasa lebih berat sih memang. MOB Univ kan tugasnya kalau nggak salah cuma 2 ya, yel sama poster kalau nggak salah. Kalau sama di video, fakultas, TikTok. oh ya, sama TikTok. Kalau fakultas ini, waduh, Banyak sekali, masih banyak sekali berumpu ya. Oke, terus yang lainnya gimana? Kalau Jessica gimana? Ya, kalau aku sih kurang lebih sama juga sih ya. Kalau di MOB fakultas nih kerasa banget kalau bener-bener apa ya, ditempa gitu, jadi lebih disiplin, tanggung jawab, terus diajarin time managementnya juga harus bagus kan, dengan tugas yang banyak dan deadline yang mirip-mirip itu kan harus punya time management yang bagus juga. Jadi kayak bener-bener kayak kerasa bener-bener kuliah gitu sih, kayak diajarin kuliah gitu. Kalau Vila gimana? ya sama juga sih sebenarnya karena apalagi tugas biotek yang motivasi yang mencari laki-laki. Enggak lah. Ketemu laki-laki lagi. Enggak ada, di sini enggak ada. Iya sih, biotek basic skill tuh melatih kita buat nulis yang baik, laporan yang baik juga gitu. Terus habis itu juga kakak panitianya juga melatih kita untuk lebih disiplin, lebih manage waktu yang baik juga gitu. Aku tuh sampai bergadang juga loh ngerjain tugas itu. Tapi ya apa harus tetap semangat sih harusnya ya. Iya. Ya, sama-sama. Iya kan ya? Aku tuh sama Ben. Ya itu kelompok sebelah itu ya. Untuk kerja rektor cup atau kerja sambil nyicil tugas itu sampai jam 2 gitu, sampai jam 3. Demi semua itu dapat apa ya, biar besoknya itu bisa nggak kebebani gitu. Lebih siap. Lebih siap gitu. Kalau aku sendiri sih pendapatku ya pada awalnya memang setiap orang sama ya. Awalnya ya antusias gitu, bertemu dengan siapa sih teman-teman sefakultas yang juga sekelas nantinya juga. Tapi karena sudah melewati hari kedua, kerasa gimana kerasnya, harus dimarah-marahin, harus kalau MOB universitas kan kalau kita ada salah gitu kan diingatkan maafin karena baik-baik kan. Kalau misalnya MOB fakultas itu ya diingatkannya secara keras juga tugasnya juga berbeda, banyaknya tugas. Namun pada akhirnya ya semua harus dijalanin sih, harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Memang semua susah sih. Kalau itu juga bisa juga ajan buat kita untuk melatih ke depannya kan, untuk besok kuliah itu juga akan lebih berat tentunya. Maka dari kita dilatih di MOB itu supaya nggak kaget lah dengan
tugas-tugas yang diberikan besok. Tuh. Tema MOB fakultas kan genom ini. Iya. Gimana sih tanggapan kalian atau pengalaman apa sih yang bisa diberikan ke kita semua itu? Sebenarnya itu kita tuh nggak cuman dipersiapin untuk menghadapi masa-masa kuliah ya kayaknya nih. Tapi juga untuk Ya. kedepannya lagi. Soalnya kita kan pasti kerja. Iya, jangka panjang. Untuk jangka panjang. Jadi kita tuh disiapin supaya kita tuh berwawasan luas. Terus kita tuh mempunyai manner yang baik ke rekan kerja kita nanti gitu. Itu sih menurutku tujuan dari Genom ini. Kalau menurut kalian gimana? Setuju sih. Mungkin dari aku ya. Ya siapa dulu? Nggak apa. Ya, aku dulu ya. Ya jadi tema ini kan juga kayak diharapkan mahasiswa FTB itu kan nggak cuma pinter ya, tapi harus memiliki etika yang sopan, etika yang baik gitu para dosen, para kakak tingkat gitu kan. Jadi tidak sembarangan gitu, kita harus punya etika. Dan di dunia kerja benar kata Michael tadi, dunia kerja itu juga bisa diterapin gitu. Jadi untuk selama kita hidup itu kan berdampingan sama manusia lain. Jadi ya nggak bisa lah kalau kita sembarangan ngomongnya nggak sopan gitu, harus taat aturan juga. Itu sih aku biar jadi generasi yang lebih baik lagi gitu. Kalau yang lain ada nggak pengalaman yang dari beda atau yang sama yang dirasakan oleh kita itu? Ya kalau aku sih kayak misalnya kayak ngechat mahasiswa pendampingnya yang buat minta biodata itu kan harus mengucapkan tolong, terima kasih, selamat sore, selamat siang, selamat pagi gitu kan, harus bener-bener beretika baik. Nah itu menurutku sih kayak melatih kita buat kedepannya kalau kita ngechat kita bertanya pada dosen gitu kan juga harus ada etika tertentu gitu. Kan kita sendiri kalau diperlakukan tidak sopan juga nggak bakal suka kan. Iya. Betul. Enaknya ngapain nih? Enaknya pas bowling gini, enaknya main game gak sih? Iya, mainan sambil refreshing otak ini. Habis capek apa? MOB. Main apa tapi? Ya. Apa enaknya ya? Ada saran nggak? Main apa? Umpet. Tahu. Apa? Aku ada saran game. Apa? Ini Mbak yang tahu kok. Bumi itu bulat. Ya, cluenya cuma bumi itu. Oh, itu gamenya sempat itu nggak sih yang pas ketemuan online itu? Iya, pernah. Iya, bumi itu bulat. Jadi contoh ya, aku punya soal. 1000 ditambah 0 berapa? 4. Nah ya, ya 4. Udah tahu semua. Tahu semua ternyata. Aduh, kalau itu yang game kenapa? Iya, ganti game aja soalnya kan udah tahu semua, gak seru gitu. Kalau game itu game yang ceplek nyamuk itu udah tahu semua dah. Hah? Tahu sih. Aku nggak tahu. Gimana ini nggak tahu. Itu tunjukin cerita. Oke. Jadi clue-nya itu kalau nggak salah itu clue-nya itu dalam suatu hubungan itu jangan hanya memperhatikan tindakan doi, tapi juga memperhatikan perkataan doi. Jadi gini. Ya. Berapa nyamuk? Berapa? Aku sudah tahu jawabannya. 2. Jadi kita Dua tak. Kalau Villa jawabannya apa? 3 nggak sih? Villa jawabannya apa? Ayo 2 atau 3? 2 atau 3? Bentar. 2 atau 3? Kayaknya. Ulangi ya. Berapa nyamuk? Oh, paham 2. 2. Aku bener 2. Udah paham ini semuanya. Kenapa 2? Iya, kenapa 2? Kan, sebenarnya tokoh-tokohan kita itu hanya sebagai pengalihan gitu. Kita juga tidak hanya memperhatikan tokohannya, tapi kan perkataannya juga tuh. Betul. Mau melatih kreativitas. Easy. Artinya sangat bagus ya kalian ternyata. Kemarin sempat di Unif main itu, tapi aku belum paham. Beneran. Hong dewi aku. Ini kok bisa ketemu 2, ketemu 3?
Terus apa lagi? Ada game apa lagi? Game apa ya? Yang seru. Rasanya sudah pada tahu semua. Hangman. Itu gimana tuh? Pakai share screen whiteboard. Oh, boleh deh, boleh. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Gimana? Boleh. Aku tah Nggak yang apa-apa. share screen. Nih, Iya. sudah. Oke, wait. Waduh. 4 kata, bawahnya 1, 2, 3, 4. Oke, ini. Aduh, banyak nih apa ya? Waduh. Clue yang pertama, hewan ini tinggal di laut. Di laut. Banyak di laut. Ya, Banyak di laut. I. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Ikan apa ya? Oh, nggak mau digambar. Kayak ikan sih, ikan gitu. Iya. Gue kira kayak ikan apa gitu, ikan. Iya, Ternyata bukan. Bukan. mungkin langsung sebut aja gitu. Hewan apa di laut? Ini pakai awalan ikan nggak pakai kan? Langsung nama hewannya kan? Enggak, sebutin per huruf. Udang raksasa. Enggak lah, cukup lah. Yang atas kan. A. Dulu A. Huruf A. Enggak mau di itu sih. Cuma di situ ayah. Sebutin huruf hidupnya dulu lebih gampang kayaknya. I. Ada nggak I? Sayangnya tidak ada. Waduh. Bro, ayo bro. Kok susah banget gambarnya. Wah, U-nya di situ loh. P. Hah? Paus. Nah, ininya apa? Enggak bisa ya. E-I-M-B-U-N. Oh, aku salah. Ada U lagi di sini. Ini sama sini. Paus apa? Paus. Paus. Jenis-jenis paus. Jangan di-search bro. Langsung search gitu. Aduh. Iya, apa jenis-jenis paus? Apa ya? Paus apa ya? Sebutin aja huruf-hurufnya. Nggak apa-apa. RR. RR ya. Apa? R nggak R. boleh. RR. Tidak ada. R nggak ada. E. Nggak ada juga. B. Nggak ada sih tadi. C. B. C. Nggak ada juga. B. B. Ada. N. Oh, Mungkin ya, ini mungkin. K ini ada 2 ya, bener gak? K. paus bungkuk. Iya. Oh. Wah. Gantian Yang itu, yang ngasih tebakan. Pokoknya good luck sih buat kalian, buat rektor cupnya. Ya, semangat terus buat ngerjain tugas kuliahnya nanti ke depannya. Semoga kalian semua bisa jadi orang yang berhasil. Amin. Jadi, ya, terus yang lain, Jessica atau Vila? Ya, kalian jangan patah semangat aja walaupun tugasnya banyak, walaupun rasanya kepingin nyerah gitu, rasanya kayak nyesel masuk FTB tugasnya banyak, tapi pokoknya jangan nyerah aja. Pasti lama-lama kalau dijalani kan tiba-tiba selesai. Kayak sekarang nih tiba-tiba udah mob day 2 kan, besok sudah day 3, udah terakhir. Jadi semangat aja. Ya, intinya kan nggak ada jurusan yang tidak ada yang susah. Maksudnya tidak ada jurusan yang tidak mudah. Iya. Semuanya itu udah panas ini. Semuanya itu susah gitu. Iya. Tapi gimana kita harus menjalani. Iya. Kalau Vila gimana? Ya aku sama kayak yang lainnya, tetap semangat, tetap rajin kerjain tugasnya. Kalau yang udah kuliah, cari teman-teman yang baik, yang lingkungan positif pokoknya ya. Jadi semangat aja. Makasih buat waktunya yang udah nyempetin hari ini ya. Ada tugas. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Bye. Thank you.